Pak, misalnya Agustus sebelum pelantikan ini sudah ada perangkat desa yang berhenti atau mundur. Ini bisa kita ikutkan atau tidak? H-3 lektor itu harus sudah dikumpulkan di panitia. Siapa saja yang bisa menjadi anggota tim, ini hanya ada beda. Kalau dulu BPD bisa masuk, sekarang tidak bisa. BPD itu pengawas, kenapa masuk di dalam? Dulu makan dulu. Legalisasi KTP boleh mencapai. Tidak ada ketentuan minimal 1 tahun. Tidak diperbolehkan Pemkab ikut campur terkait dengan tenaga masyarakat. SKCK monggo, mau Polres mau Polsek silakan. Jika nanti peserta terlambat masuk, peserta sudah mengerjakan baru masuk, maka yang bersangkutan tidak boleh masuk. Demikian juga kalau sudah masuk, Bapak sekalian, tidak boleh keluar apapun alasannya. Pengumuman akan kita mulai tanggal 26 Juni. Monggo disampaikan ke teman-teman ngeloloni, terutama yang surat keterangan dari pengadilan yang tidak pernah dihukum itu. Materi ujiannya tulis dan praktek. Secara kualitas ini nanti seluruh organisasi itu sama. Yang beda hanya sekdes. Sekdes memang ada brief tersendiri. Nah, pada saat pembiayaan penataan harus betul-betul ruangnya itu terbuka dan bisa dilihat semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas. Hari ini kalau tadi nyebut Kepala Dinas Sosial, Pak. Yang saya hormati Bapak Camat, Kasih Pemerintahan, dan Bapak Ibu Kepala Desa, BPD yang sangat saya hormati. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa ketemu karena waktunya sudah sore, nanti kita maraton mawon nggih. Wong pengisian pamong itu wiwit biyen iki ngeten iki mawon. Saya yakin Bapak Ibu Kepala Desa wis melotok. Hanya mungkin ada beberapa nanti penekanan-penekanan dan mungkin kepala desa baru yang memang butuh lebih belajar lagi nanti bersama-sama dengan kepala desa yang lama. Terus sekalian, izin Pak Nadine, letak. Ada biasanya kalau nek sediluk mantan ini betul saya. Terus sekalian, jadi dalam terdapat kekosongan jabatan. Poin A ini yang menjadi persoalan, terus sekalian. Selama ini teman-teman usul, Pak, misalnya Agustus sebelum pelantikan ini sudah ada perangkat desa yang berhenti atau mundur. Ini bisa kita ikutkan atau tidak? Kemarin saya jawab dengan teman-teman secara logika memang bisa, secara logika. Tapi secara teks di dalam Pergub tidak bisa. Karena nopo pada saat dibuka di dalam Pergub itu harus sudah lowong. Kalau sudah lowong baru bisa dibuka. Makanya monggo nanti kemarin tadi juga ada yang menyampaikan, Pak, dibuka itu kan tanggal 26 Juni. Nah, kira-kira tanggal 17 Juni wis mundur, wis leren berhenti, tapi SK-nya tanggal 17 bisa enggak? Enggak bisa. Makanya tolong sebelum tanggal 26 harus sudah kosong. Cara itu seperti monggo. Mungkin yang bersangkutan dirembuk, Pak, timbang kali saulang wae, misalnya dengan mengajukan pengunduran diri seperti ini. Kalau ikhlas. Nah, betul jangan dipaksa. Kalau betul marah elek, monggo kondisional di lapangan. Saya tidak mau terlalu beban. Ya monggo terserah nanti dilakukan oleh Bapak. Dilaksanakan paling lambat ini sebenarnya di persoalan itu sekalian. Ini kalau cerita. Memang kalau jenengan sekilas baca teks Perda dan Pergub, memang hampir sama, Pak. Di sana dulu juga muncul pihak ketiga. Tapi di dalam Pergubnya dulu pihak ketiga itu Pemda diikutkan. Saya sudah berkali-kali saya sampaikan pada teman-teman bahwa semangat DPRD pada saat mengubah perda ini adalah satu,
tidak diperbolehkan Pemkab ikut campur terkait dengan pengadaan naskah. Digaris tenan Pak niku. Mila kula keliling ke kecamatan-kecamatan bersama dengan teman-teman anggota dewan disampaikan Pak. Pokoknya gak oleh. Sehingga muncul bahkan Pak di draft perda itu sudah muncul pihak ketiga yang dimaksud adalah perguruan tinggi minimal terakreditasi B. Perda yang saya bicarakan bukan perbu. Setelah itu perda dibawa ke provinsi untuk dievaluasi oleh bagian hukum. Kalimat itu dicoret, tapi semangat dewan tetap Pak. Pokoknya Pemda tetap gak boleh. Akhirnya diperbu kan jabarkan bisa menyusun sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Monggo, kalau memang desa mau menyusun sendiri silahkan diperbu, rejik Pak Sambut. Nek nyusun sendiri piye? Petinggi kepala desa bisa membentuk tim khusus. Coba anggotanya bebas. Tapi Pak Nusau, saya keliling di 20 kecamatan, sebagian besar hanya satu yang menyampaikan siap untuk menyusun sendiri. Monggo. Tapi tidak berkepentingan apa-apa. Yang lain kesulitan DP awal. Maksud perlu ngerti lagi maksud kesulitan DP awal itu. Serba sulit Pak kepala desa kalau nyusun sendiri. Sejujur apapun kepala desa, saya yakin pasti dicurigai. Kalau wajib nyusun Pemkab mau geger desa apa meneh nyusun sendiri. Ring siji derek, putrane Pak Sekdes derek, putrane tim derek. Ayo, caranya piye jenengan? Bingung Pak. Apa meneh nyusun wong bejo niku, wong pinter kali-kali bejo. SMA lulus, sarjana S2, aktif orang lulus. Petinggi kuwi susah. Nggih, mila Pak, mila ini Pak Nyesel, ini adalah terakhir kami memfasilitasi secara massal. Setelah ini monggo masing-masing kepala desa di bawah. Sebentar Pak. Itu nanti kita bisa diskusi. Nggih, saya ngomong banyak orang Pak. Nggih, saya sampaikan dulu monggo. Nanti kita monggo kalau diskusi silakan Pak. Nggih. Nggih, ini saya sampaikan kita memfasilitasi secara massal sekali ini. Setelah itu sesuai dengan permen, sesuai dengan perda dan perbu bahwa ini loh Pak, dilaksanakan paling lambat 2 bulan sejak lowong. Ini yang selalu digaungkan oleh teman-teman dewan. Kalau model massal, kalau model difasilitasi kabupaten tidak mungkin ini bisa terlaksana. Memang mungkin. Misalnya noponya sewu, desa A laren saiki, desa B minggu nene, desa C minggu nene. Betul mungkin Pak, hal yang mustahil penting bisa memfasilitasi 3.000 lebih lowongan perangkat desa. Kalau harus difasilitasi secara langsung, maka harus mandiri masing-masing desa di bawah koordinasi Pak Camat. Monggo. Oke, pada konsultasi terkait dengan pihak ketiga ini Pak, Kades nyun sewu di dalam regulasi ini begini. Kades dan jaring atau perangkat desa dan jaring tim pengangkatan bisa menyusun sendiri atau pihak ketiga. Itu memang kewenangan di sana. Tapi ingat bahwa seluruh proses pengisian perangkat desa itu harus mendapat rekomendasi camat. Sejak nyusun tim mau berangkat ngisi perangkat desa itu harus izin Pak Camat. Nek Pak Camat boten mengizinkan boten saged Pak. Mila karena apa? Memang di dalam mulai dari permen, nggih, itu seluruhnya ada di rekomendasi Pak Camat. PMD itu jadi terputus Pak. Jadi tanggung jawab pengisian perangkat desa itu ada di kepala desa dan camat. Kenapa camat di sini kok menjadi penanggung jawab dalam tanda kutip? Mereka Pak Camat harus mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi itu artinya bahwa Pak Camat bertanggung jawab terhadap seluruh kebenaran proses. Tong rekomendasi tanda tangan biar yang penting sakit Pak.
rekomendasi itu bermakna. Makanya itu Pak Camat tergantung, Pak Camat apa nolak, terima atau nolak. Dan nolak alasan apa? Terima harus bisa mempertanggungjawabkan jika ada sesuatu hal, maka Pak Camat juga ikut bertanggung jawab. Oh niki mboten usah nggih. Saya kira jenengan mungkin saged diwaos gambar. Waktu ini wis niku. Oke, terus seluruhnya bisa mencalonkan. Sebenarnya nanti jenengan waos di Perpu pasal 12 dan 13 huruf ayat 2. Pasal 12 niku persyaratan normatifnya, pasal 13 niku persyaratan administrasinya. Oke, pasal 13 ayat 2. Nih tentu niku sampun jelas. Nek BPD niku nek rumiyin kedah mundur, sekarang cukup surat pernyataan. Itu sama sampai surat pernyataan pengunduran diri, tidak harus nunggu SK Camat. Kalau dulu nunggu SK Camat, nah saat ini boten. Oke. Terus untuk perangkat desa ini khusus untuk yang mau ngelamar di Sekdes, kata izin. Nah, niki izin, niki mundur, niki izin, niki tidak ada izin sebenarnya. Cuma ada ketentuan kalau LKD itu kalau sudah nanti saat dia terpilih atau dia menjadi perangkat desa harus mundur. Baik sekalian, ini jadwal pembentukan tim ini insya Allah kita agendakan tanggal 5 sampai 8. Tanggal 5 sampai 8, kenapa kok jauh Pak? Tanggal 5 sampai 8 sedangkan untuk pengumumannya kok tanggal 26. Ini kami hajatkan bahwa nanti setelah dibentuk panitia akan kami berikan pembekalan teknis. Oke, makanya kalau rodok pelonggarakan niku jadwal mungkin nanti kami butuh untuk sosialisasi kepada tim nanti setelah jenengan bentuk. Tata caranya biasa mawon, tapi di sini di Pergub yang baru ini disyaratkan harus ada kehadiran Pak Camat atau petunjuk atau pejabat yang ditunjuk. Tujuannya adalah untuk mengawal, mulai dari awal harus sudah dikawal dari Pak Camat. Jadi Pak Camat atau pejabat itu harus hadir pada saat pembentukan tim. Siapa saja yang bisa menjadi anggota tim, ini hanya ada beda. Kalau dulu BPD bisa masuk, sekarang tidak bisa. Mohon maaf teman-teman BPD, kami tahun 2017, 17, 18 dibully mati-matian. BPD itu pengawas, kenapa masuk di dalam jeruk makan jeruk. Akhirnya setelah di dewan ya sudah kita keluarkan saja daripada ribet. Ya, jadi sederhana mohon Pak. Pergi ribet, berkejar jeruk makan jeruk, pengawas kok masuk di dalam. Akhirnya ya sudah kita keluarkan sehingga ini yang nanti bisa menjadi anggota tim hanya perangkat desa dan LKD atau tokoh masyarakat. Jumlahnya minimal 5. Susunannya ketua, sekretaris, anggota. Nah, di sini Bapak sekalian, ini nanti ada yang baru. Kalau dulu di dalam tim itu hanya disyaratkan nanti yang salah satu dari kawan advokasi itu ditunjuk sebagai TKA untuk mengelola anggaran. Nanti jika nanti jenengan berniat bekerja sama dengan pihak ketiga, maka di dalam tim minimal 5 itu nanti yang 3 itu ditunjuk sebagai TPK. TPK ini nanti tugasnya adalah terkait dengan bekerja sama dengan pihak penyedia. Ini nanti yang akan bertanggung jawab adalah TPK. Nanti administrasinya akan disampaikan oleh Bapak Paik tata caranya. Rapat-rapat saya kira sudah tidak ada masalah. Nah, ini sekalian persyaratan nanti bisa dijadikan WOS pasal 12 dan 13 ayat 2. Ini Perpu sudah 3 kali berganti sekalian. Perpu 30, Perpu 14, ya, terus Perpu 11. Ya. Kalau di sini ini sudah kami ringkas. Saya yakin ini panjenengan sampun nampis ya waktu itu. Ya, ini saya ringkas jadi bukan buat 3 Perpu. Ini pokoknya yang masih berlaku saya jadikan 1 sehingga lebih mudah untuk dipahami. Terkait organisir saya kira tidak ada masalah. Nah, ini yang khusus sekalian. Untuk sekolah di lingkungan kemana? Ini yang mulai dari dunia formal
terus ijazah pendidikan kesetaraan Ponpes Salafiyah, terus ijazah Ponpes yang diakui pemerintah. Ini yang melegalisir adalah penyelenggara dan diketahui oleh Kemenag setempat. Nek sekolahannya dengan Lamongan ya Kemenag Lamongan, dan harus ada ini legalisir, ada catatan khusus legalisir ijazah ini dipergunakan untuk pencalonan perangkat desa. Ini khusus terkait dengan sekolah-sekolah yang bukan sekolah umum, sekolah pondok, sekolah diniyah ini yang di bawah naungan Kemenag. SKCK monggo, mau Polres mau Polsek silakan. Kalau nanti kecamatan Polsek mau Kerso monggo. Ada juga kemarin pengalaman kami ono sing Kerso wonten jembatan. Ya, jadi monggo ada Kerso lagi. Terus, nah ini Bapak sekalian, ini perlu kami sampaikan. Surat keterangan berbadan sehat itu cukup kepala puskesmas mawon. Makanya jenengan di depan lho Pak, di dalam pasal 12 itu di sana ada surat keterangan sehat dan bebas narkoba serta zat terlarang lainnya. Nanti jangan sampaikan bahwa di pasal 13 ayat 2 untuk administrasinya cukup dengan surat keterangan sehat dari puskesmas. Adapun untuk bebas narkoba dan obat terlarang itu nanti akan digunakan untuk disiplin perangkat desa. Kalau sudah jadi perangkat desa, dia ternyata terlibat ini, maka dia dianggap tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan bisa diberhentikan. Jadi nanti akan digunakan di situ. Legalisir KTP oleh Dukcapil. Tidak ada ketentuan minimal 1 tahun. Kalau jenengan mau undang-undang, loh, di sana masih Pak, undang-undang itu berbunyi bahwa perangkat desa itu minimal harus bertempat tinggal di wilayah tersebut 1 tahun. Tidak usah diperdebatkan karena sudah ada keputusan MK, meskipun pasalnya di dalam undang-undang itu masih. Perhitungan usia dihitung saat mendaftar. Oke. Nah ini yang penting Bapak sekalian. Ini yang paling penting yang harus jenengan sampaikan dulu kepada masyarakat jenengan, bahwa nama diri, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua di 3 dokumen ini harus betul-betul persis. Napa dengan ijazah, EKTP, dan akta kelahiran. Nama diri, tempat tanggal lahir, nama orang tua. Kemarin terjadi rame di Bumpang. Pak ini wali dan orang tua beda, jadi tidak ada masalah. Oke, jadi jangan, ini walinya suto, orang tuanya ini misalnya sudah meninggal terjadi wali, ngoten nggih. Memang tidak ada dokumen pembagi, tidak ada masalah. Meskipun tidak sama karena satu orang tua, satunya wali. Ini yang perlu jenengan sosialisasikan lebih awal sekalian, sehingga nanti teman-teman yang mau mendaftar tidak kaget. Bapak sekalian, pengumuman akan kita mulai tanggal 26 Juni. Pengumuman pertama dibuka selama 10 hari. 10 hari kerja ya. Jadi 10 hari kerja. Setelah pengumuman pertama dibuka 10 hari, kalau baru ada 1 atau belum ada sama sekali yang mendaftar, maka dibuka pengumuman kedua. Demikian pengumuman kedua dibuka selama 5 hari. Demikian juga pengumuman kedua kalau tidak ada sama sekali atau baru 1 dibuka pengumuman ketiga. Pengumuman ketiga selama 3 hari. Bapak sekalian, pada saat proses penutupan pengumuman itu ada jeda waktu 3 hari untuk penelitian berkas. Namun demikian Bapak sekalian, nanti tolong disampaikan ke teman-teman tim, meskipun ada waktu tersendiri untuk penelitian berkas, kami berharap nanti tim itu proaktif. Begitu menerima masyarakat yang mendaftar, turun segera langsung di hadapan yang bersangkutan dicek, diteliti. Sehingga nanti jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, segera diberitahu. Kasihan nanti, tidak usah menunggu 3 hari. Karena apa Bapak sekalian, ini saya kadang-kadang kalau sudah numpuk pendaftar kata, niku kehilangan waktu Bapak sekalian. Pemain misalnya nanti kalau di pengadilan biasanya ruwet. Monggo disampaikan ke teman-teman ngeloloni
terutama yang surat keterangan dari pengadilan yang tidak pernah dihukum itu. Karena biasanya kalau sudah numpuk panjang nanti, lama waktunya. Adakah kemungkinan calon tunggal? Pada proses awal ini tidak ada sekalian. Karena apa? Begitu pengumuman ketiga dibuka, ternyata hanya ada satu atau tidak ada sama sekali, maka ditutup dan tidak bisa dilanjut. Laporkan kepada kepala desa, kepala desa lapor kepada camat, tidak bisa diproses lebih lanjut, nanti akan dibuka lain waktu, diberikan jeda. Tapi calon tunggal ini masih dimungkinkan jika seperti kepala desa, kalau sudah ditetapkan 2 orang misalnya, satu meninggal atau mengundurkan diri, maka tidak serta-merta terus harus itu berarti sampai gagal juga, tidak bisa. Kalau sudah ditetapkan, terus hanya tinggal satu karena satunya misalnya mengundurkan diri atau meninggal, maka satu tetap maju sendirian. Tetapi oleh sekalian, konsekuensinya adalah ini nanti akan ada nilai minimal. Kalau yang lain misalnya kalau 2 mau piro wae mau anggaran nomor 1 tadi. Misalnya nomor saya nilai ini rolas mau nggih. Citake 11 secara rolas tadi. Tapi kalau calon tunggal minimal 51. Nah, berarti tertipu. Minimal 51. Ya, berarti tertipu. Konsekuensinya ya. Dibuka jam kerja. Tolong ini harus tegas disampaikan. Jangan sampai terbawa AGE panitia akhirnya lupa kebal. Hari itu kan habisnya pukul 24 malam. Kasihan. Pokoknya di sini sudah jelas tertuang jam kerja pemerintah desa. Setiap kegiatan harus ada berita acara sekalian. Nah ini tadi yang saya sampaikan. 3 hari diberikan waktu untuk perbaikan. Pelamar hanya boleh melamar 1 lowongan saja. Betul jagat ngerangkep. Saya kira itu satu zakat. Maka saya kira BE tapi tidak bisa. Pada saat sudah selesai sekalian, maka begitu ditutup, ditetapkan oleh panitia, segera kepala desa itu membuat laporan tentang hasil kepada bupati melalui Pak Camat tentunya. Ini nanti akan kami juga gunakan untuk kalau nanti panjenengan itu bisa kalau berada dengan ketiga, maka akan digunakan juga oleh pihak ketiga untuk menghitung. Nanti saya harus nyetak berapa naskah. Materi ujiannya tulis dan praktek. Nah ini kalau praktek kalau dulu itu hanya sekdes. Sekarang seluruh lowongan harus ujian tulis dan praktek. Ujian tulis wonten agama, pendidikan, pengetahuan umum, pengetahuan pemerintahan, agama, komputer, Indonesia, terus praktek komputer, seluruhnya. Jadi nanti bapak sekalian, secara kualitas ini nanti seluruh kaur dan kasih itu sama. Yang beda hanya sekdes. Sekdes memang ada BRID tersendiri nanti. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Nanti bapak sekalian, sebenarnya sudah kami persiapkan terkait dengan pedoman. Biasanya saya membuat buku saku, mudah untuk dipahami. Cuma ini belum selesai karena besok lusa itu masih kami harus diskusi dengan teman-teman dalam tanda kutip kalau nanti digunakan oleh kepala desa sebagai tim penyedia. Jadi nanti akan kami diskusikan, setelah itu kami cetak, kami serahkan kepada bapak sekalian melalui teman-teman panitia nanti. Nanti akan kami susulkan. Saya kira tidak ada masalah. Pelaksanaan ujian peserta hadir 30 menit diperiksa. Ngeten-ngeten sampun biasa nggih. Ngeten bapak sekalian, saya tidak ingin nanti kepala desa terus aku nggak tahu kok. Nah ini jadi persoalan nanti. Karena apa? Penanggung jawab pengisian perangkat desa itu di kepala desa, bukan tim. Tim itu kepanjangan tangan kerja. Kalau kepala desa tidak paham, repot nanti. Kewajiban saya sampaikan kepada jenengan tompo monggo, tidak apa-apa. Sebenarnya saya sudah melaksanakan kewajiban saya, karena saya diperintah oleh Pak Kadin tolong kawal itu. Nah, ternyata memang betul yang sampaikan. Ini ada tanggung jawab tim, tapi timnya orang laku, jenengan juga tidak memeriksa dan negur, di salah semua.
Tidak mungkin. Soalnya tim kok petinggi ini. Orang bisa petinggi orang tanggung jawab. Tidak bisa. Tidak bisa Pak. Okay? Termasuk pengarang ini Pak Camat juga harus sekalian. Jadi nanti mohon maaf, Pak Camat dan kasih pem. Kalau dulu ini perlu saya sampaikan. Kalau dulu ada tim yang terjun mendampingi panjenengan, besok ini tidak ada. Jadi maka nanti tanggung jawab penuh ono elek API ning gone kecamatan proses pengisian perangkat desa itu nanti tergantung kepada tim kepala desa dan Pak Camat selaku tim pengawas dan rekan-rekan. Kabupaten terus mboten saged dampingi panjenengan. Kalau dulu masih setidaknya satu dan tambah lagi satu lagi kepala OPD setiap kecamatan ada 2 orang. Benjing mboten. Kecuali kalau ada sesuatu emergensi di kecamatan kami akan dampingi. Tapi kalau dalam kondisi normal kami tidak ada program untuk mendampingi karena sudah digaris. Oke, tidak bisa. Oke. Nah, ngata-ngata ini pernah terjadi Pak. Kita sekali memang di Singgahan dulu Sewu, ini perlu cerita. Tim kami datang ke sana bergoes HP di Pak Camat, ngopi. Penjelasan ini ternyata tidak disampaikan waktu itu. Geger Pak. Ternyata ada yang salah. Panitia, Pak Camat menengahi orang dikandani kok. Rame, tim saya ya kena disidang sama Pak Wagu waktu itu 3 hari. Ternyata ini kita tapi kadang-kadang ngelong sirah sekarang. Sing pernah ngalami masalah, dari pernah ngalami masalah, alah gampang bener. Tapi begini pernah ngalami masalah, masya Allah, garis keturu. Oke, termasuk ini Bos sekalian, pengaduan 15 menit ini kalau tidak disampaikan kepada teman-teman peserta besok itu, geger Pak. Hal-hal semacam ini yang item-item ini tolong besok betul-betul dicermati. Buku saku ini nanti Bos sekalian, kami mohon betul-betul jenengan baca. Syukur-syukur jenengan kersa mau niki sehingga nanti pemahaman bisa komprehensif. Nggih. Terus larangan termasuk Bos sekalian. Ini yang perlu kami sampaikan adalah bahwa jika nanti peserta terlambat masuk, kan di atas tadi kan 30 menit harus hadir. Kalau terlambat masuk, peserta sudah mengerjakan baru masuk, maka yang bersangkutan tidak boleh masuk. Dianggap gugur. Ini hati-hati Pak, bahaya ini kalau tidak disampaikan di awal. Kalau terlambat dalam 30 menit terlambat tapi belum dimulai, masih diperkenankan untuk masuk. Tapi kalau sudah dimulai pekerjaan, tidak diperkenankan masuk. Demikian juga kalau sudah masuk Bapak sekalian, tidak boleh keluar apapun alasannya. Pak aku dihuyung, benar saya. Hal-hal semacam ini Bapak kejam memang kejam betul. Tapi ini kalau tidak kita laksanakan, kekejaman ini tidak kita laksanakan, maka kita akan menjadi bulan-bulanan. Pengalaman dulu sekalian, justru karena keluar masuk, disinyalir ternyata dapat bocoran. 1, dapat contekan dari orang-orang ning kamar mandi, ning jopo kono pertanyaan kok dijawab wonten joki. Hal-hal semacam ini pengalaman kami di lapangan terus sekarang kita spirit, tapi memang harus kita laksanakan. Maka tolong agar nanti disampaikan betul bahwa harus siap mental. Oke. Nah, termasuk yang tadi saya kira tidak ada masalah. Nah, sekalian, dalam hal nanti kalau panjenengan, ininya saya buka dulu Pak ya. Jenengan tadi saya sampaikan bahwa jenengan bisa menyusun sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Keputusan ini ada di tangan panjenengan dan Pak Camat. Masa jenengan pernah Pak PGD Pak Pak Camat mesti gak khawatir Pak Camat gak mesti tidak bisa. Soalnya Pak Camat bertanggung jawab Pak. Oke. Maka nanti kalau jenengan bekerja sama dengan ketiga, maka jenengan akan menerima penyeraman semacam ini. Oke.
Nah, selesai naskah ditinggal dan tempel dan sebagainya, kados rumiyin lah. Ya, kados rumiyin dikumpulkan. Nah, ini paling penting. Nanti pada saat penjelasan penataan harus betul-betul ruangnya itu terbuka dan bisa dilihat semua peserta. Maka kalau nanti panjenengan menggunakan sekolahan, monggo tapi sekolahan yang los. Kan wonten nggih sing apa sih temboke niku temboke dindingnya saged digeser. Tapi jangan menggunakan ruang-ruang yang terputus. Ini desa A, kono desa B, kono desa C, jangan. Harus ditempatkan di satu ruang yang betul-betul seluruh warga, seluruh peserta, seluruh panitia itu bisa mengawasi dan saling melihat. Sehingga nanti ini bisa transparansi bisa kita tunjukkan. Tambahan sedikit sekalian terkait dengan ujian praktek. Karena ujian praktek itu nanti menggunakan laptop masing-masing, maka di ketentuan ini disebutkan bahwa H-3 laptop itu harus sudah dikumpulkan di panitia. Selanjutnya diserahkan kepada tim pengawas. Tujuannya apa? Akan kita lihat, akan dilihat oleh tim kecamatan nanti. Jadi semua hanya ada program inti. Tidak boleh ada file, tidak boleh ada berkas sama sekali. Sehingga nanti disampaikan, laptop harus bebas dari data. Kan tidak bisa, bebas dari data, tapi kurang dicek. Nah, nanti tugasnya tim pengawas atau ngecek laptop satu-satu harus bebas dari, dan harus nanti akan kami berikan kuncinya bahwa laptop tidak bisa digunakan untuk mengakses jaringan internet. Nanti harus dikunci laptop itu, karena nanti akan digunakan untuk ujian. Sebentar lagi, sedikit mohon. Oke, pelaksanaan koreksi nanti layarnya sudah ada nanti di Pedung, nanti kami akan buatkan, terus termasuk pemberitaan dan sebagainya ini. Yang intinya adalah bahwa pada saat nanti koreksi itu ada yang membacakan kunci. Satu dari tim kecamatan itu membacakan kunci, terus nanti kelompok-kelompok gitu nanti si ketua panitia juga memegang kunci. Jadi nanti bisa cross apakah benar yang dibaca oleh tim atau tidak. Nah, nanti pada saat koreksi identitas masih tertutup. Oke, nanti akan ada koreksi silang. Nanti terus dijumlah jawabannya, nanti baru diisi nilai. Ini nanti materi ini kami share ke kasih pemerintahan ya. Nanti bisa di share ke panjenengan, nanti bisa kita buat untuk diskusi lebih lanjut. Oke. Saya kira nggak ada masalah ini. Nah, ini saja. Nah, sekalian, dalam hal terjadi dua peserta yang memperoleh nilai yang sama, true, maka nanti akan dilaksanakan ujian tambahan. Ujian tambahan berupa praktek komputer pada hari itu juga. Kalau terjadi draw lagi, maka tidak mungkin dilaksanakan pada hari itu juga, maka nanti terhadap yang draw itu akan kami bawa, mbuh digawa ning kecamatan, mbuh digawa ning dinas, mbuh digawa ning pihak ketiga yang nanti akan memfasilitasi. Oke, kalau terjadi draw lebih dari sekali. Kalau sekali langsung di saat itu, kalau draw berikutnya akan dicarikan tempat. Oke, karena butuh waktu untuk menyusun naskah kembali. Pungutan ini tidak ada masalah. Nah, kalau semuanya sudah selesai, Bapak sekalian, maka seluruh berkas-berkas yang ada harus dirapikan kembali, disegel kembali, dan disimpan di kecamatan. Oke, disimpan di kecamatan sampai kalau tidak salah sesuai dengan undang-undang PTN itu 6 bulan. 6 bulan baru bisa untuk dihancurkan. Nah, sekalian, ini yang seringkali terjadi miss di lapangan. Kenapa kok muncul kalau sudah menggunakan tes? Kan ranking 1 sudah selesai kan? Tapi di permen itu berbunyi bahwa kepala desa mengkonsultasikan kepada camat 2 calon. Makanya di Pergub dan Perda muncul teman-teman, karena memang ini tidak bisa lari dari permen. Namun demikian, di pasal berikutnya
langsung kami berikan pagar bahwa nanti yang harus direkomendasi atau yang wajib direkomendasi oleh camat adalah ranking 1, kecuali kalau ranking 1 bermasalah. Biasanya urung dilantik terkena masalah narkoba atau yang lain dan lain sebagainya. Maka nanti jika Pak Camat berkehendak untuk merekomendasi yang ranking 2, maka Pak Camat harus menghadap Bupati menyampaikan alasan-alasan rasionalnya apa, nanti akan turun tim untuk meneliti betulkah yang disampaikan camat ini. Kalau tidak maka tidak bisa. Maka panjenengan tidak usah khawatir. Kenapa sekarang ini pada menuju petinggi badan? Ini kenapa muncul di situ karena mengadopsi dari peraturan menteri. Sebenarnya kami sudah berusaha Pak agar peraturan menteri ini pasal itu dihapus. Tapi kami disampaikan bahwa di provinsi-provinsi di luar sana, terutama di luar Jawa, itu ada yang tidak menggunakan tes. Cukup nanti kepala desa, nanti yang wawancara kepada calon-calon itu, yang ngetes petinggi diri. Tapi di sini di model kayak gitu, nopo jenengan malah berat. Oh kadang-kadang tes saya geger. Oke.